Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How is everything today? I hope you are all fine today and have a wonderful life. And then still with me Mrs. Pramita. Before we continue our lesson today, Mem selalu ingatkan kalian untuk tekan like and give comment and also subscribe to my channel. Okay, in this video, we are going to review about imperatives. Are you ready guys? Let's get started. Before we learn more about imperative, now let's see the learning objectives of this lesson. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yakni yang pertama, identify the imperative sentence in affirmative and negative form. Kalian diharapkan nantinya bisa mengidentifikasi mana kalimat positif dan mana kalimat negatif dari imperative sentence. And the second, yang kedua, kalian bisa write the imperative sentence in affirmative and negative form. Kalian nantinya bisa menulis atau membuat kalimat imperatif yakni dalam bentuk positif dan negatif. Okay, back to the topic. Have you ever heard about imperative sentence? Sudah pernah mendengar istilah imperative sentence? Yes, of course ya, tentu sudah dong. Imperative sentence itu merupakan bagian dari ketatabahasaan atau language feature dari nadis yang kita bahas di video sebelumnya. Please check the video yang sebelumnya ya, agar kamu nanti bisa ingat lagi sekilas tentang materi ini. So, what is imperative sentence? Imperative sentence means sentence used to give order, instruction, or command to someone. Imperative sentence in bahasa means kalimat perintah, yakni menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Oke, kita lihat contohnya ya. Here are the example of imperative sentence. Yang pertama, gambar orang keluar dari rumah. Kira-kira kalau dia kalimat imperatif, kalimat perintah, apa ya kalimatnya? Yes, go out. Nah, sekarang kita beralih ke the second picture. Ini ada gambar orang mau duduk. Hayo, kira-kira apa kalimat perintahnya? Yes, sit down. Nah, sekarang ke gambar yang ketiga. In the third picture, ada gambar orang membaca buku. Kira-kira kalau kita perintahkan, apa ya yang sesuai kalimatnya? Yes, read the book. Nah, bagaimana? Dari contoh-contoh tersebut, gampang kan Ananda memahami imperative sentence? Oke, sekarang Mem akan pandu kalian bagaimana cara membuat kalimat imperatif. How can we make an imperative sentence? Now, let's see the form. Tabel ini adalah tabel tentang bagaimana rumus dari membuat kalimat imperatif dalam bentuk positif dan negatif. Lihat rumusnya menggunakan base form of verb atau kata dasar dari kata kerja. Nah, kita lihat di sini contohnya open. Open your book. Jadi open itu adalah kata kerja pertama. Tidak boleh dipakai tambah s atau tidak boleh ditambahkan dengan ing. Tidak boleh jadi opening. Nah, jadi di sini kalau kalimat imperatif hanya open your book. Selanjutnya contohnya write the text. Bukan writing tapi write.
write the text, atau be a good student. Jadilah siswa yang baik. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Untuk kalimat negatifnya kamu hanya menambahkan do not atau don't di depan kata kerja tersebut. Don't open your book. Don't write the text. Don't be a bad student. Jangan buka bukunya. Jangan tulis teks tersebut. Jangan jadi siswa yang buruk. Nah, begitu kira-kira rumus atau cara membuat dari kalimat imperatif itu. It's so easy, right? Mudah kan, sayang? Sekarang kita perhatikan the other rules of imperative. Ini adalah rules dari kalimat imperatif. Biasanya dalam kalimat imperatif itu, yang pertama, usually with no subject. Biasanya nggak punya subjek, jadi hanya berupa kata perintah saja. Seperti contoh-contoh sebelumnya dan contoh berikut ini. Just take it. Ya udah, ambil aja. Be careful. Hati-hati ya. Nah, yang kedua rulesnya adalah usually used with exclamation mark. Biasanya menggunakan kata seru, tanda seru maksud saya. Go out. Nah, pakai tanda seru di ujungnya. Listen to me. Pakai tanda seru juga. Boleh nggak pakai tanda seru? Boleh. Tapi kecenderungan untuk kata-kata yang singkat seperti ini menggunakan tanda seru. Yang ketiga, rulesnya using let's for invitation. Nah, jadi kalimat imperatif bisa menggunakan let's atau let us untuk invitation, mengundang. Contohnya, let's go together. Ayo, kita pergi bersama. Let's come to my birthday party. Yuk, datang ke pesta ulang tahunku. Nah, rules yang keempat yakni menggunakan please. Using please in front or behind sentence. Menggunakan please untuk kata di depan atau di belakang kalimat. Please close the door. Sit down please. Nah, jadi please ini digunakan untuk membuat kalimat imperatif kita jadi lebih sopan. Lalu, ada lagi yang membuat kalimat imperatif itu lebih sopan lagi, yakni menggunakan question text. Nah, kalau kita cuma perintahkan orang pergi, rasanya kasar ya gitu. Makanya untuk memperhalusnya kita bisa tambahkan please atau question tag. Apa jenis-jenis question tag yang bisa kita pakai? Yang pertama, can you? Yang kedua, would you like to? Yang ketiga, blank blank blank, will you? Yang keempat, blank 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 blank, won't you? Contohnya, can you clean the windows? Bisakah kamu membersihkan kaca jendela tersebut? Nah, jadi kita memerintahkan tapi dengan bahasa yang sopan. Would you like to buy me some fruits? Maukah kamu membelikanku beberapa buah-buahan? Tell me everything, will you? Ceritakan padaku, ya. Take me there, won't you? Take me there, ikut bawa aku ke sana gitu. Ya, katanya. Mau kan? Nah, begitulah kira-kira penggunaan question text atau please yang tadi Mem jelaskan sebelumnya agar membuat kalimat imperatif kita itu menjadi lebih sopan. Oke, cukup mudah kan dipahami materi imperatif ini? Nah, untuk latihannya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita sebelumnya tadi, kalian bisa cek student worksheet atau LKPD kita yang sudah Mem sediakan. Nah, dalam video ini Mem cukupkan sampai di sini.
Jika kalian punya pertanyaan terhadap pembelajaran kali ini, silahkan kita chatting atau bahas di grup WhatsApp atau di forum Google Classroom kita. Okay, it's the end of my video. Hope you understand about the lesson. Enjoy your life. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.